Apakah kita dukung Pak Badil sebagai calon sebagai Bupati Batanghari? Siap. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan ulasan apa yang akan diterangkan, yang dipaparkannya kepada kita semua. Kepada Bapak Muhammad Badil Arif kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih sehat, sempat dan kuat hadir rumah saudara kita Robin, ya, menantunya Paman Lim dan Yeswin, yang sama-sama kita muliakan, dan tentunya saya muliakan anak-anak saudara yang ada di Karmeo ini. Ada Datu, ada Meman, ya, ada Abang, ada Adik yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian saya hormati Percam Basindo 4 Bang Islahuddin, ya, Dr. Des juga Bang Sabsir, Bang John, ya. Kemudian Pak Rahman dari luar, ya, Pak Nafis. Saya ini sebelumnya saya minta tolong kepada sanak saudara di sini, karena kita lama tidak bersuara tentang budi baso, sebutkan deh. Kalau saya kok dikau kok Datuk Dil, kalau saya kok Meman, karena kan saya ini dengan umur saya yang muda, banyak tidak paham saya. Perlu orang tua untuk ngajarin supaya paham budi baso tadi. Dan saya mohon dengan segala hormat, bagaimana budi baso tadi ditunjukkan ke saya. Karena abah saya berpesan, kalau kau masuk ke Karmeo Dil, itu banyak sanak kita di situ. Kaulah bertanya, basonya apa? Daripada kita kurang ajar kan? Nah, dan tadi Bang Nas sampaikan bahwa sanak saya itu di situ. Karena buyut kita dulu kan, salah satu bininya di situ. Buyut dari Ramit kan. Ya. Saya kan nama lengkapnya Muhammad Badil Arif, panggilnya Badil. Ayah saya namanya Usin Zakur, datuk saya Guru Suku. Tadi bersua dengan Nyai di depan tuh. Sebut cucu Guru Suku, ya pernah ngajar ngaji awal dulu gitu kan. Nah itu yang sejarah saya kok macam itu. Kemudian saya saat ini punya sekok bini dan 4 orang anak. Anak saya paling gedang kelas 1 SMP, paling kecil baru 3 tahun. Kini saya dipercaya menjadi Sekda Kabupaten Muara Jambi, tapi SK berhenti saya keluar. Tanggal 1 September saya berhenti dan saya akan menetap di Bulian. Nah, kalau tadi saya memasang nama Betiar, kalau Betiar saya Sekda Batanghari sebelum ke tadi, tapi lah berhenti juga gitu. Kalau beliau itu kan umurnya di atas 50 tahun, dia bisa pensiun. Saya kok kalau di bawah 50 tahun, baru 45 tahun umur saya udah bisa pensiun. Jadi saya kok di antara 2 orang Sekda di Indonesia kok yang muda. Jadi di umur 40 tahun awal lah jadi Sekda. Jadi udah banyak di Indonesia kok macam itu. Kemudian tadi alasan ngapa saya berhenti, tadi 2019 yang lalu pada saat bulan puasa, belum zaman corona aku dulu, saya didatangi oleh pensiunan, bekas-bekas pejabat Batanghari kok, tokoh-tokoh Batanghari, sahabat, sanak saudara, bahwa nampaknya dia kau diperlukan tenaga kau untuk balik bangun Batanghari. Nah, maka dari situ saya izin ke bini saya, ke mak ayah saya, karena ayah saya ini umur 80 tahun, tapi alhamdulillah masih sehat. Ke mertua saya tinggal seorang, yang jantan lah meninggal kan, jadi diizinkan dan saya melangkah lah. Dalam rangka melangkah itu pasti saya mendatangi semua desa di wilayah Kabupaten Batanghari ini. Pertama untuk menjalin silaturahmi, kedua untuk mengetahui potensi dan masalah yang ada di desa di Batanghari ini. Untuk berjago-jago, kalau dibuat Tuhan jadi kan ya, kita lah bisa ubatnya apa dari masalah masyarakat yang ada di desa Karmeo ini salah satunya. Jangan sampai kita dibuat Tuhan jadi, kita masih dekel lagi. Apa lah dibuat, kok masih belajar lagi kan? Karena kepala daerah itu kalau just setahun belajar, berarti menghabiskan duit 1,5 triliun untuk belajar. Nah, maka kadang-kadang pembangunan jadi lambat. Kalau dia belajar 3 tahun, nah bayangkan lah banyak duit yang habis dengan dia belajar pasti. Salah-salah masuk penjara pula karena dia paham. Apa saudara anak buat tekin kan? Nah, jadi bagaimana ke depan Batanghari dapat pemimpin terbaik, pemimpin yang peduli dan ingat dengan rakyatnya. Kita ada masalah. Saya sudah 2 kali melakukan survei terhadap Kabupaten Batanghari. Ternyata salah satu masalah besar di Batanghari, silaturahmi pemimpin dengan rakyatnya tidak terjalin dengan baik. Pemimpin jarang datang ke desa nemui rakyatnya. Rakyatnya susah ketemu dengan pemimpinnya. Nah, itu harus kita rubah di Kabupaten Batanghari itu. Karena janji Allah, silaturahmi yang terjalin dengan baik itu akan memudahkan urusan kita. Sehingga segala masalah bisa kita selesaikan. Tapi ini yang terjadi di Kabupaten Batanghari lah puluhan tahun macam ini, ya kan? Nah, makanya saya tuh berani karena saya orang Batanghari. Dalam hati saya enak kamu ngancur-ngancurkan kabupaten kita pula belagu kan?
Nah, jadi dengan keberanian itu saya ikuti pertarungan pilkada ini. Karena kalau kita mau merubah sesuatu, yang paling cepat merubah itu adalah dengan merubah penguasanya. Jangan sampai penguasanya itu saja. Kalau itu saja ya macam itulah. Nah, kalau bahasa orang terus satu, batang hariko putaran gasing namanya. Gasing itu kencang, mau pusing, tapi tidak ada mau maju tuh. Ah, mau usang lama-lama buat lubang. Dan itu campak di situ lah kan. Kalau hujan terkenang lah bekas lekok itu. Nah, ini bagaimana kita merubah Kabupaten Batanghari ke depannya. Kemudian kita bangga, Karmeo ini punya sawah luas, tapi ternyata itu belum maksimal. Rahmat Tuhan yang dihadirkan di Karmeo ini hasilnya belum maksimal. Karena idealnya sawah itu sehektar 6 sampai 8 ton hasilnya. Kita belum sampai hasilnya. Tidak, diteruskan tuh macam itu juga. Hasilnya 2 ton setengah, masih jauh dari yang sebenarnya. Kenapa terjadi begitu? Karena perhatian pemerintahnya tidak cukup besar untuk merubah kehidupan rakyatnya. Petaninya kurang berdaya, kemudian pengairannya tidak menggunakan teknologi yang sama dengan zaman kini. Sehingga kadang-kadang susah buang air, susah netakan air. Ada sungai dekat sekolah, ya kan? Jika ke depan harus kita ubah. Bagaimana sawah gitu tuh membuat kita bisa nyekolahkan anak gitu. Bagaimana sawah gitu bisa membuat kita naik haji. Karena itu yang dihadirkan Tuhan di desa kita. Masuklah lahan pertanian lainnya, kebun-kebun gitu. Kita selalu terjerit. Tiap harga getah turun, tiap harga sawit turun. Padahal seluruh dunia tidak ada satu orang pun yang mampu mengendalikan harga itu, termasuk presiden. Tapi yang jadi masalah di kita tuh bukan harganya, tapi hasilnya, produksinya yang tidak maksimal. Orang di luar, di tempat lain yang getahnya elo, parahnya elo, sehektar sekali motong dapat 50 sampai 80 kilo. Kita dapat 5 kilo sampai 7 kilo. Jangankan harga 5.000, harga 20.000 masih dikit duitnya. Masalahnya di mana? Petani tidak dapat bibit yang baik, dibagi bantuan bibit tidak diketah, ya kan? Petani tidak didampingi dengan tenaga yang handal sehingga dia punya ilmu. Karena agama kita mengajarkan ibadah saja tanpa ilmu itu sia-sia, apalagi blokade ilmu, celako dulu kan. Nah, ini ke depan kita harus ubah. Bagaimana pemerintah hadir di sini membuat rakyatnya menjadi berdaya, sehingga ke depan tidak ada lagi orang Batanghari ini terima bantuan karena dia sudah sejahtera. Tapi sebelumnya sejahtera, yang kurang mampu ya harus dibantu. Tapi bantuannya harus tepat sasaran. Kalau judulnya bantuan untuk orang miskin, harus dapat di orang miskin. Supaya kita niat dan kita rencanakan ke depannya ada miskin lagi. Tapi kalau bantuan tidak tepat sasaran, dia tetap miskin lah dia. Yang miskin tidak dapat di orang kaya pula kan. Nah, tambah jadi. Karena bantuan orang miskin tidak boleh dapat di orang kaya. Kalau dapat di orang kaya, kita doakannya miskin namanya. Kalau dibuat lahan kaya, kita doakan pula miskin balik kan. Nah, itu harus kita ubah. Salah saudara sekalian ya. Kemudian dalam rangka pilkada pasti macam-macam intrik-intrik dari orang lain. Dan saya nyatakan bahwa saya harus bersiap dengan itu. Karena merubah masyarakat itu tidak bisa sekali, dia harus pelan-pelan. Sering kawan-kawan bertanya di sebagian desa, Adil, kita kok pilkada tahu lah kan macam mana cara main orang, paham saya kok zaman jadi muda dulu main bola kaki saya kok, termasuk main bola di sekolah saya kok. Ya saya kok kalau orang main sportif, saya main sportif lah. Cuma kalau ganti ngajak main sore, itu bola. Namun nak kalah itu enak kan? Ya lah. Nah itu, karena kalau kita kalah kita tidak bisa mengubahnya. Kita pengen, bukan jabatan kita pengen mengubah itu. Tapi dengan ada jabatan itu kita bisa mengubahnya. Karena agama kita ngajarkan kekuasaan sama dengan pedang, bisa nebas dia kan. Nah jadi harus kita ambil kekuasaan itu, bagaimana kekuasaan itu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Salah satunya sana di Desa Karmeo itu. Nah nanti kita sama-sama diskusi bagaimana kita mengubah hidup kita ke depannya. Saya pengen dapat gambaran bagaimana kehidupan di Desa Karmeo ini, sehingga untuk berjago-jago tadi kalau dibuat Tuhan jadi. Dan silaturahmi kita, jangan batas pilkada aku baik. Karena besok kalau dibuat Tuhan jadi harus ketemu terus. Maka kita buat di Batanghari besok Jumat Barokah namanya. Jumat Barokah itu setiap hari mulai jam 6 pagi rumah bupati itu dibuka untuk rakyatnya, sehingga bisa ngadukan masalahnya. Dan saya setiap pertemuan pasti buat absen tuh, karena perintah abah saya. Kau Dil buatlah daftar hadir, simpan di komputer kau. Kalau kau dibuat Tuhan jadi, kau harus bersuruh balik. Apa guna bersuruh balik? Pertama jalan silaturahmi. Yang kedua untuk mengingatkan kita cakapkan siang kau. Dulu kau sebut Dil, padi itu sawah itu bisa 6 ton hektar. Di dusun kami masih 3 ton gini tuh.
berarti masih ada yang salah di situ. Nah, bayi lagi kan. Tapi kalau tidak bersuwo lagi kacau lah tuh. Nah, bisa saling ingatkan. Ada pula silaturahmi 5 tahun sekali. Ada perintah agama begitu. Silaturahmi lah kamu 5 tahun sekali sebelum pilkada saja. Ya ada kan? Itu kita ubah. Jangan sampai silaturahmi 5 tahun sekali. Tidak. Saya kok sering nih, kalau setiap sosialisasi dimarahi orang, kami kok Pak lah puas makan janji segala macam gitu kan. Nah, saya bilang, saya belum pernah berjanji karena saya baru nyalon. Besok kalau datang yang sudah puas berjanji itu kamu marahi. Yang puas berjanji telah puluhan tahun berjanji, datangnya marahi lah. Karena saya kan mau pertama kali berjanji kan. Nah, ya, jadi ya marahi lah orang yang sudah sering berjanji gitu. Nah, jangan saya, ya. Nah, sama-sama kita jago niat gitu. Bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat kita. Ya. Nah, ini saya juga mengumumkan pada saudara-saudara di sini. Jadi saya kini itu Jumat Sabtu Minggu tidur di rumah saya di Bulian, di belakang Capil. Kaget mulai 2 September, saya full lah tidur situ. Tapi mungkin masih keliling-keliling. Jadi kalau ada kebutuhan di Bulian, mampir singgah situ. Ya. Nah, kalau merasa bersana tadi. Ya. Kalau ada merasa bersana tidak lah. Ya. Karena kalau merasa bersana itu biasa lapar lupa makan kan. Nah, coba masih ya rumah orang tua tuh. Awak nyambung yang ini tuh. Mungkin dibuat Tuhan tidak ada lagi anaknya nyambung, karena dulu saya kok banyak di luar kalau kan, ada di luar negeri, ada di Pulau Jawa, jadi saya lah kebetulan dibuat Tuhan memang meneruskan apa ilmu beliau lah. Nah, cuma beliau tuh memang tua, tidak sempat lagi dia untuk membesarkan dirinya untuk bermanfaat bagi keluarga. Mudah-mudahan bisa saya sambung kalau itu. Ya. Kau ada orang Batak juga di kamu yang gue paraham ya. Berharap ya, sama-sama kita berjuang untuk bangun kabupaten ini. Apalagi nih anak-anak muda di tamat sekolah, ya tidak ada pegawai, dia sia-sia dia sekolah. Jadi kalau ke depan tak boleh lagi kita talakkan. Apa masalahnya? Masalahnya dia tidak punya skill lagi, pengetahuan tambahan, ilmu sekolah itulah. Ilmu sekolah itu tidak bisa langsung dibawa gawe. Maka ke depan kita harus buat balai latihan kerja untuk pemuda-pemudi kita nih, supaya dia punya skill. Sudah tuh bisa dia kerja di perusahaan, bisa dia jadi pengusaha, bisa jadi petani yang hebat. Ya kan? Dia harus dilatih ulang, tidak bisa ditalakkan macam itu be. Sehingga tiap tahun meningkat pengangguran tuh, karena tidak ada upaya kerja keras dari pemerintah, kepala daerahnya untuk membenahi itu. Ke depan harus kita benahi. Anak muda ini kalau dia nganggur bahaya, bisa jadi penjahat dia, ya kan? Kantong buntu, ya, keinginan banyak, nah mulailah, tidak aman dusun gitu kau jadinya. Ke depan kita harus sudahi kalau. Usulkan langsung kepada Bapak Padil. Begini Pak, kami anggota lembaga adat dan diketuai oleh Bapak Nawawi Tahir. Jadi kadang kami merasa sedih, Pak. Kalau pas nak membunuh kami kok dicari-cari, nggak tahu kerja kami, entah itu tengah malam Pak, entah subuh, entah apa, yang jelas orang adat dijemput di saat-saat genting. Tapi sedihnya lagi Pak Jamano, ada tak pemerintah tuh mikir sebaliknya ke kami itu yang kadang buat kami sedih Pak. Gak kami urusi keluarga kami, dia percaya kepada kami selaku pengurus lembaga adat. Nah jadi kadang kami merasa sedih Pak. Ada tak pikiran orang di atas tuh perhatiannya sebatas manonian kepada kami orang adat di kota. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Saya salah satu mewakili warga Kremio Pak. Nama saya perkenalkan Andri Pak. Andri. Saya begini Pak, ceritanya kalau untuk pemimpin sekarang Pak, kalau saya harap Bapak jadi pemimpin besok, jangan lupa Pak masalah yang saya titipkan, masalah bibit. Memang balai itu ada Pak di Sipak Kremio kan, tapi ceritanya Pak yang Bapak sampaikan tadi, bibit itu ada yang rupanya dioplos. Nah, apa yang itu tidak bagus. Nah, kalau Bapak jadi bupati besok, nah tolong apa Pak? Ya, semua bibit. Semua bibit. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Saktari. Saya berkuliah di Universitas Jambi jurusan manajemen angkatan 2018.
Baiklah, tadi saya sempat mendengar Bapak menyinggung tentang lapangan pekerjaan bagi pemuda. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa untuk pemuda dan pemudi di desa ini, saya merasa sangat kurang sekali dalam kemampuan skill ataupun keterampilan yang dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa mencukupi kehidupannya. Lalu dalam segi keagamaan juga sangat kurang untuk pemuda-pemudi di desa ini. Kemudian satu lagi dalam hal merokok. Nah, kita tahu kan bahwa rokok itu tidak baik bagi kesehatan. Di sini banyak bapak-bapak ataupun teman-teman yang lainnya merokok di tempat umum. Nah, sedangkan itu mengganggu kesehatan kita, baik perokok yang aktif maupun pasif. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah rokok ini agar orang-orang tidak merokok di tempat umum? Nah, kemudian saya ingin menjelaskan lagi untuk desa ini, saya merasa sangat kurang sekali kepeduliannya terhadap sosial dari pemuda-pemudi, remaja maupun remaji di desa ini sangat kurang sekali dari sisi sosial dan keagamaannya, dari sisi skill dan keterampilannya. Lalu bagaimana cara Bapak untuk membuat pemuda-pemudi di desa ini bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup ataupun yang bisa memenuhi kehidupannya? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Bahtiar, salam perubahan. Insya Allah.